Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rahasiaku Rahasianya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai dan sampai akhir. Saya ucapkan teman-teman, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan komentar-komentar yang baik. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain sehingga mereka juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan gitu. Nah, baik teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya coba untuk berbagi sedikit pengetahuan yang saya ambil dari channelnya guru saya, yaitu Arif RH atau Arif RH Rahutomo. Dia menciptakan membuat satu buku yang mana bukunya itu tentang manusia, Tuhan, dan alam semesta. Nah, jadi di channel itu teman-teman bisa mampir ke channel Arif RH dan kemudian klik subscribe untuk mendukung, karena dukungan itu bisa membuat dia termotivasi untuk jauh lebih baik. Nah, teman-teman semua, jadi di channel itu saya mengambil dua ilmu yang mana itu beliau membahas tentang otot finansial. Nah, jadi kenapa dikatakan sebagai otot finansial? Ternyata otot itu bukan cuma ini saja yang dilatih. Nah, contoh teman-teman, misalkan teman-teman mau membuat tubuh teman-teman itu kekar dan kuat gitu. Nah, maka ada proses yang harus teman-teman lakukan atau proses jangkauan-jangkauan yang memang prosedur ya, tata cara bagaimana kita tuh ototnya bisa kuat. Nah, contoh. Nah, ketika kita memulai sesuatu untuk mengasah otot kita itu, maka yang pertama kali akan terasa sakit. Nah, misalnya teman-teman push up, karena teman-teman dulunya nggak pernah push up, sekalinya push up biasa di sini akan sakit. Dan ini akan menghancurkan struktur-struktur sel-sel yang ada di tubuh kita itu. Dan itu akan membuat sel-sel yang baru yang akan beradaptasi dengan push up itu. Maka ketika kita sudah kebiasaan untuk push up dan terus menerus untuk push up, maka itu akan membuat diri kita tuh terbiasa, bahkan tidak terasa lagi sakitnya. Nah, sama dengan apa yang terjadi dalam finansial pun seperti itu, teman-teman. Nah, ada dua menurut Arif RH. Yang pertama adalah tentang bagaimana kita asah tentang otot finansial kita. Otot finansial itu berarti kekuatan dalam finansial kita. Yang pertama yang beliau katakan itu adalah bagaimana kita bisa mengeluarkan sesuatu yang menurut kita itu besar. Contoh, misalkan teman-teman belanja ya. Belanja itu ya mungkin belanja kita sering 50 atau 100 ribu. Intinya yang menurut teman-teman belanja yang membuat teman itu tuh mahal gitu. Maka dari situ kalau memang itu mahal, maka cobalah untuk membeli suatu barang yang mahal. Nah, ketika teman-teman membeli satu barang yang mahal, itu akan membuat teman-teman keberatan, ya kan? Berat, sakit, was-was, khawatir, dan ketakutan bahwa nanti gimana, nanti gimana, nanti gimana. Justru itu akan merusak sel-sel otot finansial kita yang ada di dalam yang tidak mampu. Jadi yang tidak mampu itu di-cut, diputusin, dihancurin, sehingga diganti dengan yang lebih mampu. Maka teman-teman, otot finansial ini bisa diasah dengan belanja sesuatu yang menurut kita itu takaran kita aja, menurut kita itu besar dan itu sulit untuk didapatkan. Maka ketika teman-teman melakukan hal itu, insya Allah nanti ke depannya dan terus lakukan, itu akan terbiasa dan teman-teman akan mendapatkan dari semesta atau dari Tuhan yang memiliki alam semesta ini, itu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua, itu kalau kita di sini yang pertama tadi kan belanja, kita masih mendapatkan sesuatu. Nah, yang kedua ini adalah dengan sedekah. Sedekah itu, teman-teman semua, itu sebagai bahan dasar di mana itu bisa memperkuat otot-otot kita, otot finansial kita. Nah, sedekah itu kan kita memberi tanpa harus mendapatkan imbalan. Nah, kalau kita sedekah, kemudian kita meminta imbalan, bahkan kita menghina itu, sedekah itu tidak akan ternilai. Justru, sedekah itu akan kita dapatkan ketika kita ikhlas. Ikhlas itu, kalau di dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas, tidak ada kalimat ikhlas di dalamnya. Nah, ikhlas itu maknanya, kita memberikan tanpa berharap apapun. Kita memberikan tanpa meminta apapun. Kita memberikan sesuatu tanpa mengharap diganti 100 juta, 50 juta. Kita nggak tanpa berharap seperti itu. Nah, otot finansial ini yang kedua adalah sedekah. Sedekah itu memberikan sesuai dengan takaran yang kita mampu. Misalnya kita mampunya 100 ribu. Cobalah untuk memberi dengan 200 ribu. Misalnya kita mampunya 10 juta. Coba beri dengan 100 juta. Kalau kita hanya mampu 100 juta, maka beri orang tuh sedekah itu 1 M. Nah, contoh seperti itu. Nah, maka ketika itu terjadi, maka ketika kita mampu untuk memberikan sesuatu yang besar yang takaran itu kita tidak mampu, maka ketika kita memampukan itu, frekuensi kita akan menyamai dengan orang-orang yang mampu. Gitu. Maka di sini nanti akan ada kemampuan-kemampuan yang lain yang Tuhan berikan kepada kita. Gitu, teman-teman. Ini ada dua konsepnya, yaitu yang pertama adalah cara memperkuat otot finansial dengan belanja yang menurut takaran kita itu mahal. Yang kedua, itu dengan sedekah yang membuat kita itu
ketakutan dengan sedekah itu, karena takut miskin, takut nggak ada duit, takut pokoknya yang membuat berat pikiran, membuat berat hati dan lain sebagainya, sehingganya dari situ nanti akan dirombak. Sama dalam Al-Quran pun ada, wa man jabil hasanah falahu asyru amsalha, siapa yang ngasih satu akan dapat 10. Tapi ingat, jangan dihina, jangan dicela, jangan dimaki. Siapa yang minta-minta itu, di setiap harta kita ada yang sebagiannya harta orang miskin, sebagiannya harta kita, dan kita harus membagi-bagikan itu. Dan kalau tidak dibagi-bagikan, maka harta itu akan hilang, harta itu akan memakan kita, harta itu akan menjadikan kita itu hancur gitu. Nah, teman-teman, ini adalah 2 cara untuk membesar otot finansial kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan komentar-komentar baik dan apa saja sih yang ingin saya bahas di channel ini. Jadi teman-teman bisa langsung share aja ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih, saya Teddy Liansa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.